Udah kelihatan. Udah? Udah. Saya mulai Kak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang masa remaja. Yang nama kelompok saya Amira Ivana dengan NIM 20211111028 dan teman saya Susilowati Edi dengan NIM 20211111044. Selanjutnya, pengertian masa remaja. Remaja yang dimaksud adalah sebagai perkembangan peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional yang terjadi berkisar dari perkembangan fungsi seksual, proses berpikir abstrak sampai pada kemandirian. Masa remaja awal atau early adolescence kira-kira sama dengan sekolah menengah pertama dan mencakup kebanyakan perubahan pubertas. Masa remaja akhir late adolescence menunjukkan kira-kira setelah usia 15 tahun. Pengertian remaja adalah seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Menurut WHO, masa remaja terjadi dalam rentang usia 10 hingga 19 tahun, sementara menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, arti remaja merupakan penduduk yang berusia 10 hingga 18 tahun. Lain lagi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN tentang usia remaja adalah 10 hingga 24 tahun dan belum menikah. Lanjut. Udah Kak. Udah. Oke. Saya ya? Iya. Masa remaja awal yaitu usia 10 sampai dengan 13 tahun. Pada masa ini anak tumbuh lebih cepat dan mengalami tahap awal pubertas. Anak mulai memerhatikan munculnya rambut ketiak dan kemaluan, pertumbuhan payudara, keputihan, mulainya menstruasi atau mimpi basah dan testis yang membesar. Yang kedua, masa remaja pertengahan yaitu usia 14 sampai dengan 17 tahun. Dalam masa remaja ini, pertumbuhan remaja laki-laki mulai berjalan cepat. Tubuhnya akan semakin tinggi dan berat. Ototnya semakin besar, dada dan bahu semakin lebar. Alat vital semakin besar, suara menjadi lebih pecah, munculnya jerawat, kumis hingga ke jambang. Sedangkan untuk pertumbuhan remaja perempuan, panggul dan bokong akan mulai membesar. Alat reproduksi yang berkembang, bertambahnya produksi keringat hingga menstruasi yang teratur. Yang ketiga itu masa remaja akhir ataupun dewasa di usia 18 sampai dengan 24 tahun. Pada masa remaja akhir, fisik anak telah sepenuhnya berkembang. Dalam masa ini, perubahan lebih banyak terjadi dalam dirinya. Yang selanjutnya dalam ciri-ciri. Masa remaja sebagai periode penting. Perkembangan fisik yang cepat dan penting disertai dengan cepatnya perkembangan mental yang cepat, menimbulkan penyesuaian mental dan membentuk sikap, nilai, dan minat baru. Yang kedua, masa remaja sebagai periode peralihan. Masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, sehingga mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan, kemudian mempelajari pola perilaku dan sikap baru untuk tumbuh menjadi dewasa. Yang ketiga adalah masa remaja sebagai periode perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja antara lain adalah meningginya emosi, perubahan tubuh, minat dan peran yang diharapkan, berubahnya minat dan pola perilaku, serta adanya sikap ambivalen terhadap setiap perubahan. Adanya perubahan sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan tingkat pertumbuhan fisik. Ketika perubahan fisik berlangsung cepat, maka perubahan sikap dan perilaku berlangsung dengan cepat. Yang seterusnya dalam masa remaja sebagai masa mencari identitas. Pada masa ini, remaja mulai mendapatkan identitas diri cenderung menimbulkan suatu dilema yang menyebabkan krisis identitas. Pada masa ini, remaja berusaha untuk menunjukkan siapa dirinya dan perannya dalam kehidupan masyarakat.
Yang seterusnya dalam masa usia bermasalah. Masalah remaja sering menjadi persoalan yang sulit dipecahkan, baik oleh anak-anak laki-laki ataupun anak perempuan. Dalam hal ini, ada dua alasan mengapa para remaja sangat sulit untuk menyelesaikan masalahnya. Pada masa remaja, penyelesaian masalah sudah tidak lagi dibantu oleh orang tua ataupun gurunya. Masalah yang dihadapi remaja akan diselesaikan secara mandiri. Mereka enggan menerima bantuan dari orang tua dan guru lagi. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan atau kesulitan. Timbulnya pandangan negatif terhadap remaja akan menimbulkan stereotip yang mempengaruhi konsep diri dan sikap remaja terhadap dirinya. Hal tersebut menjadikan remaja sulit untuk melakukan peralihan menuju masa dewasa. Yang terakhir, dalam masa remaja sebagai masa yang tidak realistik. Pada masa ini, remaja cenderung memandang dirinya dan orang lain sebagaimana yang diinginkan, bukan sebagaimana adanya. Lebih-lebih lagi cita-citanya. Hal tersebut memicu emosinya meninggi dan apabila keinginannya tidak tercapai akan mudah marah. Semakin bertambahnya pengalaman pribadi dan sosialnya serta kemampuan berpikir secara rasional remaja dalam memandang diri dan orang lain, maka akan semakin realistik. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Semakin mendekatnya usia kematangan yang sah, para remaja menjadi gelisah untuk meninggalkan stereotip belasan tahun dan untuk memberikan kesan bahwa mereka sudah hampir dewasa. Ternyata berpakaian dan berperilaku sebagai orang dewasa belum cukup mengukuhkan dirinya menjadi orang dewasa. Pada masa menginjak masa dewasa, maka mereka mulai berperilaku sebagai status mengukuhkan dirinya menjadi orang dewasa. Pada masa menginjak masa dewasa, maka mereka mulai berperilaku sebagai status orang dewasa seperti cara berpakaian, merokok, menggunakan obat-obatan yang dapat memberikan citra seperti yang diinginkan. Dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri remaja yaitu masa yang penting di mana remaja akan mengalami periode perubahan, peralihan, mencari identitas, usia bermasalah, usia yang menimbulkan ketakutan atau kesulitan, masa yang tidak realistik, dan ambang masa dewasa. Perkembangan emosi A. Periode pra-remaja. Pada periode ini sudah mulai nampak perubahan secara fisik, namun belum signifikan. Perubahan ini disertai dengan perubahan emosi yang cepat, misalnya cepat merasa senang, cepat merasa sedih, bahkan meledak-ledak. B. Periode remaja awal. Remaja awal mengalami perubahan fisik yang menonjol, sehingga membuat remaja di periode ini harus menyesuaikan diri dengan perubahan fisik. Pada periode ini, sering muncul kecemasan dari diri remaja atas respon berbagai masalah. C. Periode remaja tengah. Pada periode ini, remaja ingin membentuk nilai-nilai sendiri yang dianggap benar dan tepat untuk dirinya dan kelompoknya. D. Periode remaja akhir. Pada periode ini, remaja mulai memandang dirinya sebagai orang dewasa yang mampu menunjukkan pemikiran, sikap, dan perilaku yang semakin dewasa. Selanjutnya, tahap perkembangan psikologi. Perkembangan psikologi remaja pada umur 10 hingga 13 tahun masih memperlihatkan kedekatan serta ketergantungan dengan orang tua, membuat kelompok bersama teman-teman terdekat, mulai mencari identitas diri dan memperlihatkan kemandirian. Perkembangan psikologi remaja pada umur 14 hingga 17 tahun memperlihatkan kemandirian pada orang tua, menghabiskan waktu yang lebih sedikit dengan orang tua, mulai menunjukkan ketertarikan pada lawan jenis, mempunyai kepedulian serta perhatian pada keluarga, teman, dan lawan jenis, perubahan suasana hati yang sangat tidak menentu. Perubahan psikologi remaja pada umur 18 tahun, semakin membuka diri untuk memperluas pertemanan, sudah memikirkan masa depan dan tujuan hidup, mandiri dan membuat keputusan untuk diri sendiri, serta mulai tertarik dan serius dalam hubungan lawan jenis. Selanjutnya, tugas-tugas perkembangan remaja. A. Perubahan fisik. Pada masa remaja, pertumbuhan fisik masih jauh dari sempurna pada saat masa puber berakhir dan juga belum sepenuhnya sempurna pada akhir masa awal remaja. Terdapat penurunan dalam laju pertumbuhan dan perkembangan internal lebih menonjol daripada eksternal. B. Perubahan sosial. Remaja harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis dalam hubungan yang sebelumnya belum pernah ada dan harus menyesuaikan dengan orang dewasa di luar lingkungan keluarga dan sekolah. C. Perubahan moral.
Remaja diharapkan mengganti konsep-konsep moral yang berlaku khusus di masa kanak-kanak dengan prinsip moral yang berlaku umum dan merumuskannya ke dalam kode moral yang akan berfungsi sebagai bagi perilaku. Tidak kalah pentingnya, sekarang remaja harus mengendalikan perilakunya sendiri yang sebelumnya menjadi tanggung jawab orang tua dan guru. Di perubahan kepribadian, pada masa remaja, anak laki-laki dan perempuan sudah menyadari sifat-sifat yang baik dan yang buruk, dan mereka menilai sifat-sifat ini sesuai dengan sifat-sifat teman mereka. Mereka juga sadar akan peran kepribadian dalam hubungan-hubungan sosial dan oleh karenanya terdorong untuk memperbaiki kepribadian mereka. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa di-end, Kak? Udah bisa di-end Zoom-nya? Atau?